Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatiz yang saya muliakan, para tokoh masyarakat yang saya banggakan, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, wabil khusus guru-guru kita yang bersamai pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Hidayat, Ustaz Matto'an, Ustaz Zulfikar Naim, Ustaz Ahmad Syafi'i, Ustaz Ridwan, Ustaz Abu Yazid, Ustaz Ahmad Firdaus, Ustaz Baihaqi, Bapak Ketua RW, ada Pak RW, sehat Pak RW, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam tiap langkah perjuangannya. Kemudian Bapak Fitrah dan segenap jajaran pengurus Masjid Hidayatul Mustaqim, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah majelis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak yang kita dapati ilmu malam hari ini dari penceramah pertama kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk kita kiranya menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin. Ini lemes banget, udah jam berapa sih? Udah jam 10. Biasa maulid di sini sampai jam berapa? Jam 12. Saya ceramah berarti 2 jam. Udah berapa banyak penceramah yang mati di sini? Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, sehat afiat, ya Rabbal. Pulang dari maulid duitnya banyak. Urusan duit amin kencang banget. Badan kita sehat, kantong kita sehat, ya Rabbal. Dan yang paling penting, usai dari pulang maulid hidup kita tambah barokah, rumah tangga bahagia, uang tambah berlimpah ruah, diizinin Allah bisa ke Mekah Madinah, ziarah di makam Rasul tercinta, kembali lagi ke Indonesia bisa beli tanah, beli sawah, matinya husnul khotimah, ya Rabbal. Peringatan maulid yang diadakan dari tempat ke tempat tidak lain dan tidak bukan kita ingin mengenal sosok yang kita peringati, mengenal beliau lebih dekat. Sebab ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf.
Bagaimana kita bisa sayang kalau kita tidak mengenal? Betul. Bagaimana kita bisa jatuh cinta kalau kita tidak mengenal? Maka adanya peringatan Maulid sengaja dihadirkan para penceramah, tujuannya cuma satu, ingin mengenalkan Rasulullah lebih dekat kepada kita semuanya. Agar apa? Agar muncul cinta dan sayang kita kepada beliau. Sekalipun cinta dan sayangnya beliau kita kepada beliau ini nggak sebanding cinta beliau kepada kita. Kita sayang sama Rasulullah, kita cinta sama beliau, nggak sebanding dengan cintanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Karena cintanya beliau itu dunia akhirat. Setiap hari, setiap saat yang beliau fikirkan kita. Dan nanti pada hari kiamat yang beliau minta kepada Allah, jangan sampai tergelincir umatnya ke jurang api neraka. Saking begitu sayangnya, beliau gak kepengen satu saja dari umatnya sampai masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sepanjang sejarah yang pernah kita baca, belum pernah ada seorang nabi, ada seorang rasul yang cintanya kepada umat mengalahkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Saya mau cerita, ada yang mau dengerin gak? Tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin menghembuskan nafas yang terakhir, Senin subuh masih sempat ngimamin sholat. Namun dalam kondisi fisik beliau yang sudah melemah, tensi panasnya semakin tinggi, mau mengimami sholat di subuh terakhir aja sempat dipapah. Apa bahasa sininya papah, diapain? Dituntun. Kembali ke rumah beliau bicara, karena sinyal-sinyal kematian sudah datang kepadanya. Beliau ngomong sama putri tercinta, "Ata'lami anna hadzal amra qad qaruba." Duhai putriku tercinta, buah hatiku, belahan jantungku, pelipur larangku. Kalau aku rindu terhadap surga, aku cium bau tubuhmu. Sebentar lagi aku, ayahmu ini, akan menghembuskan nafas yang terakhir. Sebentar lagi aku sebagai ayahmu akan menutup cerita hidup di alam dunia. Mendengar ucapan baginda Rasul, Sayyidah Fatimah sebagai putri tercinta beliau menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian dibelai rambut yang indah milik Fatimah, seraya mengatakan, "Wahai putriku sayang, kau gak perlu khawatir. Kalau nanti aku abahmu ini, aku ayahmu ini kembali menghadap Allah, meninggalkan dunia, kau jangan takut sayang. Engkaulah yang pertama kali menyusulnya." Mendengar ucapan ayahnya, dihapus sudah air matanya. Tersenyum Fatimah. Berarti perpisahannya cuma sementara saja. Karena gak lama kemudian setelah baginda Rasul meninggal, apa yang disabdakan beliau benar terjadi. Yang pertama kali menyusul setelah kepergian baginda Rasul adalah putri tercinta Sayyidah Fatimah Zahra. Gak lama kemudian kata Rasulullah, "Sayang, kalau nanti ada tetamu yang datang ke rumah kita, tolong titip salam, ayahmu ini gak bisa ditemui. Kalaupun ada keperluan, bilang saja nanti kembali lagi. Karena sekarang ayahmu mau istirahat, tidak bisa diganggu oleh siapapun juga." Baru beberapa saat beliau ngomong begitu, istirahat beliau di kamar. Gak lama kemudian, ujuk-ujuk
Ngerti orang sini ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba di luar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalimat salam di luar didengar oleh baginda Rasul, dan Sayyidah Fatimah pun mendengarnya. Menghampiri pintu, membukakannya. Ternyata ibu bapak yang datang itu seorang pemuda berpakaian serba putih, rapi dan gantengnya luar biasa. Kata Fatimah, ada apa om? Ayahmu ada? Ada, tapi beliau sedang sakit dan gak bisa diganggu. Apakah Tuhan ada keperluan? Iya, aku ingin bertemu dengan ayah. Mohon maaf, amanah dari ayahku, beliau saat ini gak bisa diganggu. Kalaupun mau ketemu, nanti saya kembali lagi. Itu pesannya. Apa kata tamu tersebut? Bilang pada ayahmu yang datang aku. Suaranya hebat, berwibawa. Mendengar suaranya yang hebat, gemetar tubuh Fatimah. Keringat keluar sekujur tubuhnya. Bahkan keringat buat besok keluar hari itu juga, saking gemetarnya. Begitu menghampiri ayahnya, beliau baginda Rasul senyum-senyum saja, karena udah tahu yang datang tamu khusus. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Assalamualaikum. Ini ada orangnya apa kagak sih? Apa terkesima dengan ceritanya? Siapa kira-kira yang datang di luar? Malaikat Israel. Siapa yang jawab Israel tadi? Itu berhak mendapatkan tiket umroh dari DKM, karena tepat jawabannya. Siapa yang jawab dari Israel? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa yang jawab Israel tadi? Mana orangnya tadi? Udah pulang. Ya, tiket umroh ditarik lagi udah. Baginda Rasul tersenyum ketika Fatimah mengatakan, wahai ayahku, di luar itu ada tetamu. Iya nak, aku tahu. Sesuai dengan pesan dan amanahmu sudah kusampaikan. Tapi dia mengatakan begini, bilang pada ayahmu bahwa aku yang datang. Suaranya hebat ayah, sampai gemetar sekujur tubuhku mendengar suaranya yang begitu berwibawa. Siapa gerangan di luar sana yang datang? Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, kalau kau ingin tahu yang datang itu sayang, huwa hadimul lazzat wa qati'us syahwat. Yang datang itu sayang, dialah penghancur kesenangan dunia. Dia yang telah memisahkan ayah dari anaknya, suami dari istrinya, saudara dari saudaranya, kakek dari cucunya. Dia malaikat maut nak yang menyerupai manusia. Biarkan dia masuk, suruh temui ayahmu. Keluar lagi Fatimah. Tamunya masih di depan. Om, masuk om. Dipersilakan masuk. Itu malaikat maut yang menyerupai manusia. Karena malaikat itu ibu bapak bisa menyerupai apa saja sesuai dengan izin Allah Subhanahu. Di hadapan baginda Rasul ini malaikat ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malakallah. Ada apa kedatanganmu? Sekedar berkunjung bersilaturahim denganku? Atau justru kedatanganmu ini ingin mencabut ruhku katanya. Ditanya baginda Rasul, malaikat mengucap, ya Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad. Inni ji'tu
zairan wa qabilan liruh in azinta li wa illa fa'arji'u. Aku datang yang pertama kali memang sengaja ingin berkunjung denganmu ya Rasul, tapi aku datang yang kedua, aku ingin mencabut ruhmu ya Rasulullah, itu pun dengan catatan jika kau izinkan. Kalau tidak saya pulang lagi. Coba model kita ditawarin begitu gimana kira-kira? Ayo udah nyaut dah, umpama Pak RW tawarin Pak RW kata malaikat Israel, iya saya datang mau silaturahim. Terus yang kedua mau cabut ruh, itu juga kalau Pak RW izinin, kalau enggak apa-apa saya pulang lagi. Apa jawaban beliau? Lu pulang sono, jangan balik-balik lagi. Jika kau izinkan ya Rasul, aku cabut ruhmu. Tapi jika kau tidak mengizinkan, aku akan kembali lapor sama Allah, kau belum siap. Apa jawaban Rasulullah? Ibu bapak, sebentar, aku mau bertanya dulu. Aina Jibril? Di mana keberadaan Jibril sekarang? Jibril ya Rasul? Iya. Fis sama'id dunia. Saat ini posisi Jibril berada di langit dunia. Aku minta kepadamu, jemput Jibril. Israel disuruh jemput Jibril. Jemputnya di mana, Bu? Bu, jemputnya di mana? Di langit. Kalau di Menteng dalam rumah saya dekat, setengah jam dari sini. Jemput ke langit. Begitu turun di hadapan baginda Rasul, malaikat Jibril ditanya, Jibril, iya saya ya Rasulullah. Di sampingmu kan ada Israel. Iya saya tahu. Pertama dia ingin berkunjung denganku. Yang kedua dia ingin mencabut ruhku. Kenapa kau tidak mendampingi aku Jibril? Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata malaikat Jibril apa ibu bapak? Ya Rasulullah, berbulan bertahun saya dampingi Tuhan, menemani di kala suka maupun duka. Tapi sebentar lagi Tuhan akan meregang nyawa, ruh akan terpisah dengan jasad Tuhan. Ini aku orang tegel Muhammad. Jibril gak tega. Kata Rasulullah, ya Jibril, kullu nafsin za'iqatul, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu ibu bapak merupakan misterius problem, masalah yang begitu misteri. Karena apa? Karena tidak ada notifikasinya. Dia tidak mengenal tua dan muda, tidak mengenal sakit dan sehat, tidak mengenal kaya dan miskin, betul? Saking begitu misterinya, boleh jadi yang ceramah malam hari ini meninggalnya belakangan, yang dengerin meninggalnya duluan. Atau kita balik, yang dengerin ceramah malam ini matinya duluan, penceramahnya mati belakangan. Gak terima? Oke, boleh jadi yang ceramah meninggal setelah yang dengerin. Tapi yang namanya matikan gak harus tua muda, betul? Betapa banyak di kampung kita kejadian seorang ayah nyolatin anaknya. Banyak gak? Kakek nyembayangin cucunya. Banyak gak? Itulah kematian. Dan mati ini gak ada notifikasinya ibu bapak, gak ada pemberitahuannya. Kalau kita mati ada informasinya, ada pemberitahuannya, ada notifnya masuk ke handphone kita, enak. Umpama masuk WA kita, besok kamu mati jam 12 siang, tepat WIB. Kalau di notif begitu, diinfoin begitu, enak gak? Enak.
besok subuh sembahyang kita luar biasa. Kita buat sekhusyuk mungkin. Habis sembahyang subuh, biasa kita langsung pulang, nggak pulang lagi, keluarin tasbih dari kantong, wirid sampai tasbih putus. Sampai marbot nungguin di pintu, ini jam berapa sih pulangnya? Sampai rumah udah gak tidur lagi, ngapain? Gelar sejadah, duduk di atas sejadah, baca Quran. Betul? Duit yang ada di kantong kita sedekahin semuanya, benar? Karena apa? Dalam hitungan jam kematian akan datang kepada kita. Kalau mati ada notifikasinya, kalau mati ada pemberitahuannya, enak. Sementara mati ini gak ada pemberitahuan. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, imam kita semua, beliau katakan apa? Kam min salimin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat, seger, bugar, tiba-tiba mati begitu saja. Wa kam min saqimin asahina minad dahri. Dan tidak sedikit orang-orang yang sakit, bahkan penyakit sudah menggerogoti tubuhnya, dia masih bisa hidup sepanjang hari. Banyak orang yang sehat, malamnya habis ngopi bareng sama kita, tiba-tiba besok di masjid diumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak gak? Dan banyak gak orang-orang yang udah sakit, tubuhnya udah digerogoti sama penyakit, bukan sebulan 2 bulan, udah bertahun-tahun, sampai yang ngerawatin aja udah gak sabaran. Nih nenek-nenek kapan matinya sini? Sampai yang ngurusin udah gak sabaran. Asyahina minad dahri, dia masih hidup sepanjang hari. Banyak gak? Maka kita jangan pernah merasa aman. Oh, saya sehat, saya masih muda, saya masih jauh dari kematian. Allah yarhamu Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami, di guru kami, gurunya Bang Dos juga di BPJS. Beliau ngajar setiap Senin. Malam Sabtu masih ngisi di Masjid MRBJ, Masjid Bintaro Raya. Beliau sampaikan makalah Imam Syafi'i ini. Pulang dari MRBJ ke rumah, tiba-tiba besoknya kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau buka di TikTok itu ungkapan terakhir beliau yang viral kemana-mana. Dan ini menyadarkan kita bahwa mati itu gak harus sakit dulu. Betul? Jadi jangan nganggap orang yang udah sakit bertahun-tahun udah dekat sama kematian. Belum tentu. Kadang-kadang yang sehat matinya duluan ketimbang yang sakit. Benar? Mati gak diinformasiin. Informasi itu akan sampai ke telinga kita kalau orangnya udah mati. Benar gak? Kan gak mungkin di masjid diumumin innalillahi orangnya belum mati. Betul gak? Ada yang begitu. Wah, dikurubutin orang sekampung. Orang masih sehat seger bugar lo kata mati. Informasi itu akan sampai, berita itu akan sampai ke handphone kita semuanya kalau orangnya udah benar-benar dipastikan. Dulu belum ada handphone, kalaupun punya telepon rumah hanya beberapa orang saja. Dulu kita patokannya radio Asy-Syafi'iyah. Orang-orang tua kita pasti ngalamin. Kalau udah habis subuh tuh, asal dengerin suara penonenonenone. Ingat gak? Penonenonenone. Ingat? Pasti kita ngomong gini, siapa lagi yang mati tuh gitu. Sekarang berita kematian sudah beredar di mana-mana, tapi dipastikan orangnya udah pasti mati. Tapi Rasulullah SAW mengajukan sebuah pertanyaan, sebelum kematianku datang, sebelum nyawa merenggutku, aku
Aku ingin bertanya kepadamu wahai Jibril, mali indallahi minal karamah. Kira-kira kenikmatan apa yang bakal aku dapati dari Allah? Kata Jibril apa? Untukmu ya Rasulullah, don't worry. Gak usah khawatir, gak usah cemas. Allah telah berjanji untukmu ya Rasulullah. Apa janji Allah ya Jibril? Inna abwabas sama'i qad futihat. Pintu langit telah terbuka luas untukmu. Wa abwabal jannah qad futihat. Dan pintu surga pun telah menanti dirimu. Wal hur yantaziruna biruh. Seluruh para malaikat siap menyambut kedatanganmu ya Rasulullah. Bu, apa ya ini ibu-ibu dulu. Kalau bapak mah anteng enak bu, no yang resen kadang-kadang. Dia katanya kita mulai jadi kombo kadang-kadang gitu. Bisa satu pengajian di mana-mana yang pasti rame ibu. Ibu-ibu asal udah ngaji luar biasa semangatnya. Apalagi kalau udah maulid, masya Allah. Saya hampir 90% maulid yang undang ibu-ibu. Itu saya lihat beragam seragam dipakai. Warnanya majelis taklim A merah, majelis taklim B hijau, majelis taklim C pink. Masya Allah, dipakai semua. Biar masih pada kredit juga pakai aja boleh. Yang penting kan penampilan ya bu ya. Ibu kalau urusan ngaji luar biasa. Kadang-kadang gurunya belum datang, tibang dia doang datang, megang mic, manggilin teman-temannya. Kan ada suara selawat ibu-ibu yang manggilin teman-temannya. Masih ingat gak bu? Ibu-ibu sekalian, apa lagi bu? Hari ini awas jangan dilupakan sebab ini kewajiban. Ibu biasa begitu tuh bang kalau ngaji. Itu namanya selawat manggilin teman-temannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketika Rasulullah mendengar surga menanti bidadari siap berbaris menunggu kedatangannya, beliau senyum. Siapa yang gak gembira, siapa yang gak girang kalau diberitakan bakal masuk ke dalam surga? Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin. Ibu mau masuk surga bu? Kurang kencang, mau masuk surga? Sekarang. Dan doain ibu-ibu nih yang datang ke Muludani, insya Allah pada masuk surga. Sama sendal-sendalnya, sama tas-tasnya sekalian, amin. Ya Rabbal. Siapa yang tidak senang kalau sudah diberitakan surga? Surga mah enak bang, nikmat, segala sesuatunya serba instan. Kemarin saya baca tafsir Rasin tuh, ya Allah, di surga kita kepengen apa? Belum diucap, baru di hati keinginan itu udah ada, udah tersaji di depan mata kita. Buah-buahan yang kita nikmati di surga tuh buah-buahan yang gak ada di dunia rasanya. Di dunia kalau kita makan durian rasanya rasa apa? Kalau makan mangga rasanya apa? Di surga ntar tinggal request. Kita makan mangga atau makan sawo, rasa durian. Buahnya buah sawo, tapi begitu kita belah karena kita kepengen nih sawo, gua pengen banget rasanya rasa durian montong, jadi durian. Itu di surga. Nikmat instan semuanya, nggak kayak di dunia ibu bapak. Di dunia namanya doang mie instan, tetap diproses nggak? Masak dulu, bumbunya dibukain dulu. Di surga enggak, nikmat semuanya, fasilitas lengkap, dimanjain para penduduk surga oleh Allah Ta'ala. Yang nggak ada di surga cuma 3 kok, selebihnya ada semuanya. Yang nggak ada berapa? 3. Apa yang pertama? Toilet nggak ada di surga.
Toilet tuh nggak ada di surga, karena surga bukan tempat membuang najis. Agak ada toilet di surga. Emang di dunia kita ribet banget sama urusan toilet, betul nggak? Jalan kemana-mana, mobil kekurangan bensin, mampir ke pom. Kita juga pengen buang bensin, mampir ke toilet, betul nggak? Ke tempat wisata, lagi enak-enaknya jalan, Taman Mini, Ragunan, lagi enak-enaknya, tiba-tiba kebelet pengen kencing. Yang kita cari apa, Bu? Kalau udah di tempat wisata gratis apa bayar? Berapa sekali kencing? 2.000, duitnya goceng, gak ada kembaliannya, suruh kencing lagi. Toilet gak ada di surga, karena surga bukan tempat membuang najis. Pasti timbul pertanyaan malam hari ini. Terus biasanya secara hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat, ada yang dimasukin, pasti harus ada yang dikeluarin. Tetap masuk keluar, itu sudah menjadi hukum sebab akibat. Tapi maaf, keluarnya nggak dari tempat yang itu. Keluarnya dari mana? Dari pori-pori kita. Berupa apa? Berupa keringat yang wanginya luar biasa. Karena apa? Karena keringatnya penduduk surga. Biar nggak pakai parfum, nanti keringatnya itu wangi. Sebab keringat penduduk. Kalau keringat penduduk di dunia, rasain masing-masing. Bau tuh kan. Lain, kita mah nabi di dunia aja keringatnya wangi, bau misik, betul nggak? Ibu-ibu sering bawain tuh qasidahnya tuh. Assalamu alaik ya miskin watibi, assalamu alaik taha ya tabibi, assalamu alaik min rabbis sama, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik Atqiya, assalamu alaik assalamu alaik, assalamu alaik ya miskil watibi. Bau keringatnya Nabi bagaikan minyak misik, parfum. Zaman saat itu parfum belum ada. Mana buktinya? Ada riwayat ketika Rasul pulang dari mana-mana, kalau ketuk pintu rumahnya, di dalam rumahnya itu istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau sudah menyiapkan sapu tangan. Kalau bahasa Cinanya selampe. Jadi kalau ketuk pintu, assalamualaikum ya Humairah, itu panggilan Nabi buat istrinya Humairah. Kenapa? Karena kulitnya Aisyah itu putih bersih. Kalau kesorot sinar rada kemerah-merahan, maka Nabi manggilnya Humairah. Orang susukan pengen nyontoh-nyontoh Nabi. Kata kalau nyontoh kan sunnah, tapi ngukur diri. Bini kagak putih, hitam, kesorot sinar makin geseng. Gak pantas kalau manggil Humairah. Terus panggilnya apa kan Ustaz? Ya Hajarul Aswad. Tapi yang pasti kalau mau nyontoh Nabi, Nabi manggil bininya bang tuh panggilan kesayangan. Kalau bahasa orang sekarang kan ayang, mbet gitu ya.
apalagi mama. Jangan manggil nama, karena bakal dicontoh sama anak-anak. Betul. Ibu juga kalau manggil suami jangan manggil nama, nanti anaknya nyontohin. Biar kata suaminya lebih muda ketimbang istrinya, tetap istri kudu manggil abang. Betul. Biar kata suaminya lebih tua dari istrinya, tetap manggil sayang. Karena apa? Karena perempuan senengnya bang kalau dipuji. Coba deh jajalin, ntar pulang ke rumah, puji bini. Ya Allah sayang, kamu malam hari ini makin cantik aja. Itu biar kata dia ngomong begini, papa mau bisa aja, kuping tetap mekar. Udah bilang papa mau bisa aja, iya tapi bohong gitu. Puji pak istri kita. Kita pengen istri kita secantik apa sih? Secantik Ariel Tatum, secantik Pevita Pierce, secantik siapa? Bisa. Tergantung bagaimana kita bisa merawatnya. Tiap minggu anterin ke salon kucing, dandanin bini kita. Bisa, karena kita ngelihat di luar sana make upnya berapa. Jangan ngebandingin bini sama para selebriti. Kalau kita masih suka pelit sama bini, betul bu? Suami yang terbaik itu suami yang baik sama istrinya, benar? Saya aja nih kalau mau bini saya, kalau ngajakin ke mall, saya bilang, sayang, tunjuk apa yang kamu mau, gratis. Memang saya salah ngomong. Tunjuk apa yang kamu mau, gratis. Salah. Nah kan saya disuruh nunjuk bukan suruh belanja. Paling gampang bang, kalau kita udah berumah tangga, ini anak-anak satu udah berumah tangga belum? Cepetan kawin dah, jadi kiamat. Bu, insya Allah kalau ibu punya calon anak hadroh, bakal jadi suami yang setia. Ya Robbal, gendang aja dijagain, apalagi anak lu kan ya. Di surga tuh mah enak, nikmatnya luar biasa. Ya bu, dibanding di dunia nggak ada apa-apanya. Maka jangan pernah cemas kalau kita di dunia. Sekalipun kecemasan, kegalauan seringkali menghantui hidup kita, ingat yang namanya sifatnya dunia. Sifatnya dunia itu sementara, nggak ada yang abadi. Saya mau tanya nih, bang, nyaut bang, kita makan yang paling enak makan apa umpamanya? Duren, enaknya sampai mana? Sampai mulut Tuhan, sampai tenggorokan, udah kemari. Biar kata Montong, Petruk, Medan, Jambi itu duren, beda-beda kan? Enaknya cuma sampai mulut. Berarti dunia sifatnya sementara. Kalaupun kita hidup di dunia jadi orang miskin, mudah-mudahan kaya semuanya, amin. Ingat kemiskinan itu cuma sebentar. Kalaupun kita di dunia jadi orang-orang kaya, kekayaan itu pun cuma sebentar, betul. Kalaupun di dunia kita sakit, sakitnya juga sebentar. Kalau di dunianya sehat, sehat juga, karena dunia sifatnya sebentar. Kalau mau yang abadi di mana? Ya di surga nanti. Segala sesuatu fasilitas Allah Ta'ala manjakan buat para penduduk surga. Inna ashabal jannati yawma fi suhulin fakihun. Para penduduk surga itu nanti kerjaannya tuh apa? Senang-senang doang udah. Gak ada kegalauan, gak ada kegelisahan, gak ada kecemasan. Dan nikmatnya nih kalau jadi penduduk surga nih Pak, saya kasih bocoran nih waktu di dunia. Nikmatnya kita kalau jadi penduduk surga,
dilupakan dengan neraka. Karena neraka tempat orang disiksa, maka buat para penduduk surga itu dihilangkan, dilupakan oleh Allah tentang neraka. Sebab kan di akhirat ada dua tempat, betul? Ada surga, ada neraka. Tapi buat para penduduk surga, dia gak ingat bahwa ada neraka. Kenapa Allah Ta'ala bikin kita lupa dengan neraka? Bayangkan, ini bayangkan aja nih. Andai kata di neraka ada keponakan kita, andai kata di neraka ada keluarga kita, andai kata di neraka ada bestie kita waktu di dunia, kira-kira sedih gak? Assalamualaikum. Ini saya mau nanya, ini jawab ngapa? Seandainya di antara keluarga kita mampir ke neraka, sementara kita di surga, terus para penduduk surga diingatkan dengan neraka, kira-kira kita sedih gak? Saya mah enak-enakan di surga, nono ponakan lagi mampir ke neraka, kan jadi galau, betul gak? Makanya Allah Ta'ala lupakan para penduduk surga dengan neraka. Agar apa? Agar gak galau. Jadi nanti tuh kalau ada anggota keluarga masuk ke neraka, gak ada kepikiran kita di situ. Karena Allah Ta'ala buat kita lupa. Surga bukan tempat galau, surga tempat senang-senang. Seluruh penduduk surga isinya kesenangan aja tiap hari. Ada yang honeymoonan tiap hari. Ya Allah, ibu-ibu ngerti honeymoonan, Bu? Pokoknya tiap hari di surga isinya malam pertama belum ada malam kedua. Nikmatnya rasanya surga. Maka begitu yang digambarkan tuh. Di surga fasilitas lengkap, nikmat, tapi toilet gak ada. Kalaupun kita harus membuang apa yang kita makan, apa yang kita minum, keluarnya bukan dari tempat yang waktu kita buang di dunia, tapi dari pori-pori kita, berupa keringat yang wangi. Yang kedua, tadi kan yang gak ada di surga berapa, Bu? 3. Yang kedua, yang gak ada di surga tuh nenek-nenek, kakek-kakek juga gak ada. Sebab apa? Kalau di surga ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, gak kebayang surga. Kesian dia makan kacang sepeles, habisnya 3 tahun. Maka nanti para penduduk surga tuh umurnya rata-rata 30-an. Enak gak? Masa-masa nikmatnya hidup tuh di usia-usia segitu. Rata semuanya nih. Sekalipun ibu di dunia meninggal di usia 70 tahun, kan udah jadi nenek-nenek tuh. Nanti kalau masuk surga berubah tuh. Baut-baut yang pada copot dipasangin lagi. Nikmatnya tuh. Dan kekuatannya berlipat-lipat dari kekuatan penduduk dunia. Yang ketiga, yang kagak ada di surga apa kira-kira? Kalau ada yang tahu, saya kasih tiket umroh cuma sampai bandara saja. Apa kira-kira yang ketiga yang gak ada di surga? Tadi kan yang pertama apa? Toilet. Yang kedua, nenek-nenek. Yang ketiga apa yang ketiga? Ngantuk. Apaan? Tukang ST. Tukang ST adanya di pengajian Jawa, sama memang gak ada. Apa kira-kira? Sakit gak ada, semuanya sehat. Yang gak ada di surga itu api. Apa? Karena api adanya di mana? Terus maka hati-hatilah buat para perokok termasuk saya. Nanti di surga lagi makan enak-enak, nasi, sayur asem, jengkol, ilaha illallah, sambelnya nikmat banget. Kelar makan biasa, tukang rokok deh kalau habis makan mulut rada-rada kayak ditabokin Cina tuh katanya. Berarti yang ngomong tuh udah pernah ditabokin Cina tuh. Bahasa kita suka begitu ya, mulut gua asin banget nih kagak ngerokok kok ditabokin Cina. Biasa tuh, kebiasaan penyakit tukang rokok kalau habis makan mulutnya pada asam.
Terus dia kongkong dua sama temennya, gila mulut gua asem banget lagi, sama mau doang. Gak lama malaikat dengar dilemparin samsu, tuh samsu buat gua. Begitu lagi dibuka samsu, dia pegang tuh rokok. Kata malaikat, kenapa lu cuma megang-megang doang? Ya, gimana rokok bisa dirasakan kalau nggak ada apinya? Lu nyari api? Iya. Api nggak ada di sini bro, kata malaikat. Terus di mana? Ya di neraka. Surga nggak ada api. Emang dasar tukang ngerokok bang. Udah enak-enakan di surga. Dia pakai keluar dari surga, mampir ke neraka, bang nyundut balik lagi. Nabi begitu ditawarkan surga, beliau senyum pak. Bu, tapi senyumnya cuma sesaat. Justru yang beliau katakan, kalau itu untukku. Lalu aku ingin bertanya ya Jibril, aina ummati, bagaimana nanti keadaan umatku? Umatku seperti apa keadaannya? Siapa yang ditanya? Siapa yang ditanya? Siapa umatnya? Kita yang beliau tanyakan. Beliau gak tanya bagaimana keluargaku, bagaimana para sahabatku, enggak. Yang beliau tanyakan, kaifa ummati, bagaimana umatku nasibnya ya Jibril. Akhirnya kata malaikat Jibril, oh untuk umatmu ya Rasul. Iya, karena itu yang aku khawatirkan, keadaan nanti mereka di yaumil qiyamah. Kau gak usah cemas ya Rasulullah. Bagaimana aku gak bisa cemas? Setiap hari, setiap saat aku mikirkan mereka semua. Tenang ya Rasul. Tenang bagaimana sih? Allah udah janji ya Rasul. Janji buat siapa? Untukku. Iya. Untuk umatmu? Untuk umatku? Iya, untuk umatmu juga ya Rasulullah. Apa janji Allah untuk umatku? Kata malaikat Jibril, Inna Allah Ta'ala Azza wa Jal harramal jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulu ummatuka ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan surga dimasuki oleh semua umat-umat terdahulu ya Rasulullah, sebelum umatmu nanti masuk surga duluan. Alhamdulillah. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Hidupnya belakangan, masuk surganya duluan. Nikmat jadi umat Rasulullah, dimanjakan oleh Nabi kita. Gak kebayang kita kalau jadi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, Bani Israel. Ya Allah, betapa menyedihkan. Ada dalam satu riwayat, mereka tuh, maaf, kalau istrinya sedang hamil, istrinya sedang menstruasi atau sedang mengalami masa nifas, gak boleh tinggal satu rumah, harus dipisahkan sama suaminya. Kalau umat Nabi Muhammad, istri kita lagi haid, istri kita lagi nifas, boleh gak tinggal satu rumah Pak? Bapak-bapak gak ada suaranya, boleh gak kamu tinggal satu rumah? Jangankan satu rumah, satu ranjang masih boleh. Betul? Sekalipun istrinya lagi haid. Kalau kena najis, umat terdahulu, andai kata tangannya ketempelan najis, itu nggak bisa dicuci pakai air, harus diseset itu kulitnya. Bajunya kena najis, nggak boleh dicuci, harus digunting bahannya yang kena najis. Kita jadi umat Nabi Muhammad, baju kita kena najis, boleh gak dicuci? Tangan kita kena najis, boleh gak dicuci? Suci gak setelah itu? Suci kembali. Jangankan najis yang mukhaffafah, yang mughallazah sekalipun kudu dicuci saja, meskipun satu di antara yang ketujuh dengan tanah. Betul. Nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad, indahnya dijadikan Allah Ta'ala kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka dari itu kesimpulannya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Kalau Rasul sudah mencintai kita begitu luar biasanya, cinta kita setinggi apapun,
gak akan pernah sama dengan cintanya Rasul kepada umatnya. Tapi paling tidak, kalau kita mengaku sebagai umat beliau, ingin membuktikan dengan cara kita menghidupi sunnah-sunnahnya, itu bagian kita mencintai beliau. Maka mudah-mudahan selesai maulid, insya Allah bisa bawa pulang Rasulullah ke rumah kita masing-masing. Jadi ibu bapak yang hadir maulid itu gak hanya sekedar mendengarkan ceramah terus ketawa, setelah itu lupa sama Rasulullah. Kita gak kepengen kayak gitu. Kita kepengen bahwa Rasulullah menghidupi ajarannya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Ya Bu, bagaimana caranya? Kalau kita nanti ngaku umat Nabi sementara Nabi gak ngakuin, karena kita gak pernah menghidupi sunnahnya. Mulai dikit demi dikit kita hidupkan sunnah beliau. Hal-hal yang paling gampang dulu dah. Mulai dari kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Saya mau tanya nih ibu-ibu, ibu kalau masuk kamar mandi pakai kaki yang mana? Yakin? Itu yang diajarkan Nabi. Apa sih maknanya kok masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan? Kalau kita mengikuti ajaran Nabi, insya Allah selamat. Sementara banyak orang yang masuk kamar mandi pakai kaki kanan, dan pada akhirnya apa? Dia kepleset, jatuh di kamar mandi, pembuluh darahnya pecah karena gak mengikuti ajarannya Habibuna Muhammad. Orang-orang Jepang yang ngikutin. Orang Jepang tuh bikin motor, standarnya kaki kiri, kaki kanan. Kiri apa kanan? Sekarang saya tanya lagi, biar nyaut semuanya nih. Kaki kanan sama kaki kiri kuatan yang mana? Kiri sama kanan kuatan yang mana? Kanan. Kuatan yang mana Bu? Kanan atau kiri? Kiri apa kanan? Kanan. Berarti ibu silakan nanti kalau naik angkot, naik bus, turun pakai kaki kanan duluan. Kenapa kok masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan? Ini menandakan kaki kiri itu lebih kuat dari kaki kanan. Motor standarnya ada di kiri. Itulah ajaran Nabi. Di balik sunnah ada kesehatan, di balik sunnah ada hikmah mendalam. Dari mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan pakai tangan kanan, kemudian minum pakai tangan kanan, usahakan minumnya sambil duduk. Sunnah ada kesehatan tentunya kalau dikaji lebih mendalam. Gak mungkin yang Rasul perintahkan tuh gak ada hikmah di dalamnya. Betul? Jadi semua yang Nabi perintahkan pasti akan menuai hikmah dan manfaat yang sangat amat luar biasa. Dan ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kalau kita ngelihat anak kita begitu lagi makan pakai tangan kiri, tegur tuh anak kita. Tegurnya bagaimana? Nah, makan yang bagus pakai tangan. Udah sampai situ, Bu. Udah sampai situ. Kalau makan pakai tangan yang baik, nah, gitu ya Bu. Tangan yang kanan, betul ya Bu. Udah sampai situ tegurannya. Saya mau tambahin, boleh nggak Bu? Negornya, nah, kalau makan pakai tangan yang bagus, tangan kanan, karena ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Begitu anak kita minum pakai tangan kiri, tegur lagi. Nah, kamu minum sebaiknya duduk, jangan berdiri, dan gunakan tangan kananmu, karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau anak kita tidur belum baca doa, nah, mau tidur baca doa dulu, karena itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Anak kalau diajarkan, dididik dengan cara seperti itu, lama kelamaan dia pasti akan kepo. Mama, siapa sih Nabi Muhammad? Ya Bu, ya Bu. Jadi sekarang jangan nyalakan anak-anak kita kalau mereka lebih ngefans, kalau mereka lebih menggemari selebriti, selebgram, seleb on, seleb kilo, karena kita nggak mengenalkan mereka sama Nabi Muhammad.
Apalagi sekarang mendidik anak di zaman saat ini tidak semudah ngebalikin telapak tangan, betul Pak? Lebih ngedidik anak di zaman sekarang apa anak di zaman dulu? Coba deh Pak. Lebih gampang mana ngedidiknya? Dulu kita merasakan belum adanya handphone, kalau emang udah waktunya ngumpul kita ngumpul, betul? Gak perlu pakai broadcast. Kalau emang udah ngumpul ngobrol kita bareng-bareng, betul? Sekarang bayangin, udah di broadcast, kumpul, nongkrong bareng, ada 5 orang, atau kagak ada yang ngomong pisang, enduk semuanya. Itu di tongkrongan. Bagaimana kalau di rumah? Coba lihat, kadang-kadang satu kamar, satu ranjang, ada emak, ada babanya, ada anaknya, semuanya lagi pada ngapain? Main setan gepeng. Emaknya ngadep kanan, lihat, karena emaknya ini adalah pejuang diskon, nungguin 12. Babanya ngadep sebelah sono, lagi main game online. Anaknya lagi main ular tangga di handphone. Akhirnya sepi tuh kamar kayak kuburan. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak? Ya Allah, mana ngaji nih malam orang ini? Bu, ciptakan suasana rumah tangga kita yang harmonis, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena ngedidik anak-anak kita saat ini, ya Allah, begitu susahnya, luar biasa, butuh perjuangan yang ekstra, betul? Butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Maka dimulai dari kita, orang tuanya. Bangun tengah malam, minta kepada Allah Ta'ala, doakan terus anak-anak kita, fatihahkan terus anak-anak kita, biar lembut hatinya, biar punya akhlak yang mulia. Ya Allah, sedih kita kalau melihat pergaulan zaman saat ini. Masya Allah. Kalau orang-orang tua dulu tuh mendidik anaknya berhasil semua karena apa? Penuh dengan keteladanan. Kalaupun anaknya disuruh ke masjid, emaknya, bapaknya yang nenteng tuh anak ke masjid, betul nggak? Coba orang tua sekarang mau udah azan di masjid, sono ke masjid, anaknya disuruh ke masjid, babanya akhirnya banyak di masjid Hidayatul Mustaqim anak-anak yatim. Ngerti kan ya maksudnya? Tuh anak kagak ada babanya, azan tong sono ke masjid. Kalau orang tua dulu enggak, dididik itu anak luar biasa. Ayo ke masjid, sholat di sampingnya. Kan kalau anak sholat di samping babanya berani bercanda nggak? Sekarang bagaimana anak kita nggak bikin rusuh di masjid? Anaknya doang yang pada ke masjid, babanya di mana tahu? Betul ya Bu? Ada di sini yang begitu? Mana orangnya, saya foto dari sini sekarang. Ya Allah. Yang dibutuhkan sama anak-anak kita tuh keteladanan. Seperti orang-orang tua dulu mendidik anak-anaknya, ya Allah, luar biasa. Makanya orang-orang tua dulu tuh gak pernah khawatir terhadap anak-anaknya. Dia didik agama yang mantap semantap-mantapnya. Dia tanamkan keimanan yang kuat, akidah yang mantap. Makanya anak-anak di zaman dulu tuh Masya Allah, takzimnya sama orang tua, hormatnya sama guru tuh luar biasa. Kalau udah ngaji nih, nungguin gurunya pulang. Karena emang begitu ajarannya. Gurunya masih di sini, murid udah pulang gak pernah tahu. Guru pulang, nungguin. Guru udah pulang, masih ada sisa kopinya yang diapain? Minumin sama murid, biar kata saling seseruput, betul Bang? Kenapa dah tuh? Biar apa ya? Ambil berkahnya. Itu anak-anak zaman dulu. Coba anak-anak sekarang, no kopi bekas kiai, no ogah, mengapa? Kiainya bengek begitu. Alhamdulillah, kadang kurang ajar semua sekarang. Orang-orang tua dulu tuh anaknya asal sakit, nggak khawatir. Sakit apa aja digodokin babakan angsana baik loh. Bener nggak? Lagi orang-orang tua dulu tuh takutnya cuma satu, takut dibawa. Kalau sakit dibawa ke Sibiset. Tahu apa ini Sibiset? Apaan? Cipto. Oh, takut. Boga ke Sibiset, tahu injeksi lagi begitu. Apa injeksi? Suntik. Makanya kalau anaknya sakit, udah apa hanya digebekin, apa hanya dibejekin, betul?
Perkara tuh anak panas, digorehin aja bawang, bener? Digorehin bawang. Tuh anak perutnya kembung, makan belum, minum belum, dari pagi sampai sore belum makan, tapi perutnya kembung, dicentil ke bunyi kelentung. Nggak khawatir tuh, dia ke pekarangan rumah ngambil daun jarak diambil, digarang di kompor, dikasih minyak kelapa, betul? Dia apa yang tuh? Ditampol, di mana? Di busernya. Orang tua dulu tuh dibacain selawat sama dijampe di kita. Sundung isinya rumput, perut melendung dalamnya kentut. Kentut tuh bocah udah. Sembuh top, cir doanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa doa orang-orang tua kita tuh manjur-manjur? Jawabannya cuma satu, orang-orang tua kita makanannya bener-bener dijaga. Dijaga apa? Dari keharaman itu makanan. Dia akan jauhkan sejauh-jauhnya makanan yang haram. Jangan kata yang haram, yang subhat aja dijauhin sama orang-orang tua. Makanya orang-orang tua dulu tuh gak mau makan sembarangan. Kalau pengen makan ayam, ayamnya dia potong langsung. Betul? Sekarang kan enggak. Lagi sekarang sama orang-orang yang kayak gak beriman tuh ngomongnya. Ya Allah, jangan kata makanan yang halal. Yang haram aja susah sekarang nyarinya, begitu ya? Ya Allah, jangan kata nyari duit yang halal, yang haram aja susah. Ada nggak yang begitu tuh? Orang-orang tua dulu tuh luar biasa ngedidik anaknya. Makanya usianya panjang-panjang, sehat-sehat. Kalau emang habis subuh daripada nyeker dah tuh. Oh nyeker, di jalan tuh, sehat. Nikmat sekarang. Sekarang udah serba instan. Jalan ke warung dikit aja pakai motor. Ntar-ntaran gak mau jalan kaki. Akhirnya ya Allah, umur baru 30 tahun, 40 tahun udah penyakitan mulu. Lagi penyakit namanya macam-macam, ada leptospirosis, cikungunya, diabetes mellitus. Beberapa tahun lalu ada corona. Gara-gara corona tuh habis semuanya, tergerus tuh. Dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah, termasuk kalangan ustaz. Kalau pemain bola gantung sepatu, ustaz pada gantung sorban misalnya. Allah ya Rabbah, sedih. Penyakit-penyakit yang kita nggak kenal, dulu kan yang kita kenal paling apaan sih, gitu kan. Apalagi ya kan, apalagi mimisan, ya Allah, cacar, gitu kan, orengan. Giduan, tahu orang sini giduan? Tahu? Obatnya nggak perlu rumah sakit, cukup tikar masjid bawah, tikar pandan, garang aja udah sembuh, orang digarang di bawah. Tapi alhamdulillah doanya manjur-manjur. Karena apa? Itu dia makanannya benar-benar dijaga. Biar kata minumnya cuma air tempayan. Karena orang-orang tua kita tuh nggak punya kulkas. Dulu belum nyebut kulkas, nyebutnya lemari es. Lemari di dalamnya ada es, makanya disebut lemari. Pengen minum air yang adem, karena gak gablek duit, akhirnya cuma punya tempayan yang ditutup sama tutup panci. Betul? Minumnya air tempayan, biar kata ada kecupnya 9, sehat. Alhamdulillah, makanannya terjaga. Ya Allah, nikmatnya suasana-suasana di zaman itu. Oleh karena itu, ayo kita hidupkan bagaimana caranya. Di rumah tangga kita selesai maulid ini, ada Rasul selalu yang memantau kita. Hidupkan sunnahnya, hidupkan ajarannya. Dan bagaimana cara kita benar-benar yang nanti pada saat di yaumil qiyamah berhadapan langsung dengan Rasulullah. Dan kita mengatakan, ana ummatuka ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya, dan diakui kita sebagai umatnya. Insya mudah-mudahan yang menyelenggarakan maulid, yang menyumbang dana untuk kegiatan maulid, semua sumbangannya menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang menjadi penyelenggara diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak hanya sekedar maulid yang kita adakan dan kita ramaikan malam hari ini. Setelah maulid, majelis-majelis ilmu yang ada di masjid ini tetap kita ramaikan, insya
Jangan sampai cuma maulidnya ramai sementara sholat berjamaahnya sepi. Jangan sampai hanya maulidnya yang ramai sementara majelis taklimnya sepi. Kita berharap dengan peringatan maulid memberikan vitamin rohani buat kita semua. Kita makin semangat untuk menjalani hidup secara beragama, menjalani aturan-aturan yang ada di dalam agama kita. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepat saya bicara 1 jam dalam keadaan berdiri. Mohon maaf kalau tadi permintaan jamaah 2 jam. Sebenarnya saya ngomong di mana-mana, penceramah itu kayak model saya, itu kayak sopir taksi sama penumpang. Kalau kita naik taksi, kita sebagai penumpang bilang, "Bang, jalan terus, jalan gak sopirnya? Bang, berhenti di sini, berhenti gak?" Saya sebenarnya juga begitu. "Bang, jalan terus, bang, ceramah terus." Saya terusin, "Ustaz, iya ceramahnya udahin, saya berhenti." Kalau dibandingkan dengan naik taksi kan terus juga argo tetap jalan terus. Jangan dipikirin panitia, jangan dipikirin, usahain aja gimana jalannya. Tapi saya bilang di mana-mana, saya penceramah yang nolak kalau di DP-in, apalagi dengan menarifkan. Nauzubillah waliyadzubillah. Saya diundang aja untuk bicara di tengah-tengah umat, berarti umat mempercayakan saya punya ilmu sekalipun cuma sedikit. Kadang sedih melihat teman-teman, sedih melihat para dai yang kalau ceramah harus minta DP sekian, terus minta anggaran sekian. Ya Allah, mau ceramah pakai kredit motor. Ilmu ini yang disampaikan dari Allah. Kita ini membawa ajaran Rasulullah, jangan sampai nanti apa yang kita harapkan dari hasil dakwah kita gak ada asar buat umat. Maka insya Allah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbal, kita makin kenal dengan Rasulullah, dan makin mau serta makin terus berusaha menghidupkan ajaran-ajaran beliau, yang tentunya kalau kita menghidupi ajarannya pasti hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Pilgubnya udah selesai, marahannya jangan berlanjut. Kemarin ada yang beda pilihan, sampai gini hari masih marahan. Jangan sampai kita mau dipecah belah sama urusan-urusan dunia. Betul. Kita tetap bersatu, kita tetap berjamaah. Pilgubnya udah selesai, dan memang itu yang Allah Ta'ala takdirkan untuk jadi memimpin Jakarta. Kita sebagai umat, sebagai warga Jakarta, doain aja mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terbaik, yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta. Ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu dari Allah, yang kurang baik atas diri pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah lain waktu kita bisa jumpa lagi, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Maqul wa nabiyuka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
بها النواس إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب